Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Roma pasal 6 ayat 22. Demikianlah sabda Tuhan. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tema renungan saat ini adalah merdeka atau mati. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, semboyan merdeka atau mati tercetus saat bangsa kita ada dalam tekanan penjajahan. Tanpa semboyan ini, para patriot bangsa belum tentu bakal berjuang mati-matian merebut kemerdekaan, sebab itu merupakan pilihan. Kalau enggak mau mati, ya berjuang supaya bisa bebas, merdeka dan hidup. Kemerdekaan erat kaitannya dengan hidup. Dalam fakta keselamatan kita pun, Yesus Kristus berjuang memberi kemerdekaan kepada kita agar kita memperoleh hidup. Upah dosa adalah maut, merupakan realita yang sangat menakutkan. Jika kita tidak dimerdekakan dari dosa, maka kematian menyongsong kita. Itu sebabnya Ia berjuang habis-habisan sampai mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, semboyan ini masih berlaku sampai saat ini dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari dosa, hingga kita beroleh selamat. Keselamatan yang sudah kita genggam tidak akan selamanya ada dalam genggaman kita. Kita harus berjuang untuk mempertahankannya. Memang iblis tidak akan tinggal diam melihat kita merdeka. Makanya ia terus berjuang dan berusaha menyeret kita dalam dosa. Buktinya strategi yang dipakainya untuk menjerat kita sangat banyak. Dan makin banyak pula orang yang jadi pendurhaka. Dalam Matius 24 ayat 12. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau tetap merdeka dan bebas dari bayang-bayang maut, waspada dengan segala tipu muslihat iblis. Ketika sekeliling kita menawarkan berbagai hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menolaknya. Begitu pula hati dan pikiran kita mulai dirasuki oleh keinginan daging, kita harus menaklukkannya. Minta pimpinan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, agar kita tidak terjerumus dalam tipu dayanya dan hidup bersih di hadapan Allah. Selagi kita mudah terpengaruh dengan godaan dan tetap melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan firman-Nya, sekecil apapun itu, hidup bukan milik kita lagi, karena kita tidak merdeka dari dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ingat selalu untuk tetap merdeka,
dan memperoleh hidup yang kekal. Kita mesti berjuang habis-habisan menghadapi jajahan dari iblis. Kalau kita tidak mau berjuang lagi, ya habislah kita. Pesan firman Tuhan hari ini yaitu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah berjuang agar kita terbebas dan memperoleh kemerdekaan, merdeka dari belenggu dosa. Karena itu teruslah berjuang untuk mempertahankannya agar kita tidak dijajah lagi oleh iblis. Mari kita bangun karakter untuk taat kepada Tuhan, supaya kita tidak diperbudak oleh iblis, sehingga kita benar-benar merdeka, karena kemerdekaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memperoleh kemerdekaan yang sejati, yang asalnya daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kami mohon Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, menyembuhkan, dan memulihkannya. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.